warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali dengan membaca basmalah dan doa sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abduka wa anta astaghfiruka. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min hatika alayya wa a'udzu bika min fakhir wa innahu la ilaha. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Sadaqallahu alazim. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah awal waktu di masjid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita semuanya untuk selalu beristiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri tauladan bagi kita semuanya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beriktibar kepada beliau, sehingga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, pada kesempatan pagi hari ini saya hanya akan menyampaikan terkait dengan kepanitiaan Idul Adha Masjid Jogokarian. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Dewan Syuro, para pengurus Masjid Jogokarian yang sudah menunjuk dan mempercayakan kepada kami sebagai pelaksana penyelenggara ibadah Idul Adha di Masjid Jogokarian. Saya juga mohon bimbingan kepada para sesepuh, para senior, mohon kritik saran agar supaya nanti kami bisa melaksanakan ibadah kurban di Masjid Jogokarian ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sohibul yang sudah mempercayakan hewan kurbannya kepada panitia penyelenggara Idul Adha Masjid Jogokarian. Insya Allah kami sebisa mungkin akan melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Sudah sejak 1 bulan kemarin kami sudah mulai berupaya menyiapkan segala kebutuhan yang sekiranya dibutuhkan di dalam jalannya kegiatan ibadah kurban di Masjid Jogokarian. Yang pertama, kami sudah melakukan rapat koordinator masing-masing divisi, karena di kepanitiaan Idul Adha Masjid Jogokarian ini terdiri banyak divisi, hampir 50 divisi. Kemudian yang kedua, kami juga sudah mengadakan rapat divisi. Beberapa divisi dalam satu rapat kemudian bergantian agar supaya
bisa maksimal di dalam melakukan perbaikan dan persiapan. Dan pada malam akhir kemarin kami juga sudah melakukan rapat besar di mana kami mengundang semua divisi, baik koordinatornya maupun anggotanya dan seluruh relawan, untuk menyampaikan hasil daripada rapat sebelumnya dan menyampaikan tugas-tugas masing-masing relawan. Kemudian yang ketiga, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sponsor atas kerjasamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan usaha-usaha Bapak Ibu sekalian dan memberikan balasan kebaikan yang berlipat. Jadi setiap tahun akhir-akhir ini di Masjid Jawa Karyan, Sohibul Kurban jumlahnya selalu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Tahun kemarin di Masjid Jawa Karyan ada 65 ekor lembu dan 61 ekor kambing. Pada tahun ini sampai pada malam tadi malam yang sudah mendaftar sohibul lembu atau sapi sudah masuk 78 ekor sapi. Ini menjadi tanggung jawab kita semua, terutama para panitia dan relawan, dengan membawa nama besar Masjid Jawa Karyan. Karena seperti yang kita ketahui, baik dan buruknya setiap kegiatan yang ada di Masjid Jawa Karyan ini akan menjadi konsumsi publik yang sangat menarik. Karena itu marilah kita istilahnya cantut taliwondo, saiyek saeko karti, saiyek saeko proyo, sekia sekata, satu tujuan, yaitu mensukseskan jalannya ibadah kurban di Masjid Jawa Karyan. Besok kita akan mempunyai tugas yang besar. Kalau orang Jawa istilahnya bakal gawe. Kalau orang desa istilahnya ewuh. Ewuh karena banyaknya pekerjaan. Saking riwahnya disebut ewuh. Dan sukses-suksesnya wong ewuh itu pasti ada kurangnya, pasti ada cacatnya. Begitu juga dengan kegiatan kita, pasti ada kekurangan, ada kekhilafan, ada kesalahan. Maka marilah kita saling mengingatkan, bukan saling menyalahkan, untuk menjaga kekompakan di dalam mencapai satu tujuan tadi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pentingnya ibadah kurban. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memiliki kemampuan dan mempunyai kelapangan rezeki, tetapi tidak mau berkorban, maka jangan dekati tempat-tempat surga. Ini merupakan suatu tekanan bahwa pentingnya ibadah kurban. Maka kurang lebih 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, saya bersama teman-teman pengurus Masjid Jawa Karyan bersilaturahim ke Bantul, Jawa Tengah untuk studi banding, di mana di Bantul itu tahun kemarin, tahun 2025, jumlah hewan kurban
sapi itu sebanyak 197 dan kambing sebanyak 523 ekor. Nah, di Batur ini tingkat kelurahan, tetapi hanya terdiri angka tadi terdiri dari 3 paduan, yaitu Kerajaan, Batur Lor, Batur Tengah, dan Batur Kidul. Kurang lebih sama seperti di Jawa Karyan ini 4 RW, dan jumlah kakaknya pun juga hampir sama dengan Jawa Karyan. Di sana sudah bisa mencapai 80% setiap tahunnya. Nah, ini merupakan keberhasilan bagi para pengurus masjid yang ada di Batur itu. Maka kami dari teman-teman pengurus masjid datang ke sana, bagaimana caranya mengedukasi, memotivasi masyarakat agar tertanam rasa malu kepada Allah maupun malu kepada manusia ketika saat kurban dia tidak berkurban. Nah, di sana itu sebagian masyarakat sebagai petani, sebagian buruh, sebagian pedagang. Nah, yang pedagang ini semisal UMKM ini ya di sini, tapi ada di pasar. Itu ada yang ada pengurusnya untuk mengurusi korban itu. Setelah Idul Adha kemudian ada semacam kayak retribusi itu, tapi untuk korban, tabungan korban. Jadi beda-beda, ada yang 10.000, ada yang 20.000, tergantung situasi pada itu. Kemudian yang bertani ketika panen itu menyisihkan untuk ditabung. Yang buruh ketika bayar juga menyisihkan untuk ditabung. Dengan angka yang sedikit, tetapi dalam waktu 1 tahun akhirnya terkumpul dan mudah untuk bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan ibadah kurban. Nah, ini menjadi renungan bagi kita semuanya. Apakah kita tidak berkorban, yang belum berkorban itu benar-benar karena tidak mampu, atau itu hanya sebuah alasan? Karena kita mempunyai waktu 1 tahun untuk mempersiapkan, dan karena banyak sekali di antara orang-orang yang setiap harinya itu bisa membelanjakan hartanya untuk sesuatu yang kurang bermanfaat, untuk sesuatu yang mubazir, yang nilainya ada yang 20.000, 30.000, tetapi ketika waktu berkorban menyatakan dirinya tidak mampu. Atau bisa jadi kita menggunakan fasilitas-fasilitas yang berlebih-lebihan secara mewah-mewah, dengan HP yang bagus, mahal, sepeda motor yang mahal, kendaraan yang mahal, tapi ketika berkorban tidak berkorban dengan dalih tidak mampu. Maka bagi kita semuanya, setelah Idul Adha nanti, mari kita coba, kita mulai dengan mensiasati agar supaya tahun depan kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan berkorban. Kita sebagai pedagang atau buruh atau pegawai, kita bisa menyisihkan setiap hari atau setiap pekan. Kalau di Masjid Jawa Karyan ini setiap hari Jumat melayani tabungan korban, bisa kita ikuti. Nanti selama 1 tahun, seandainya pun belum cukup, tambahnya tinggal sedikit. Nah, ketika kita sudah niat dan kita sudah berupaya dengan berbagai macam cara, kok ternyata hasil akhirnya itu kita tidak mampu. Ya, ini tidak dikatakan memang tidak mampu. Dan insya Allah niatnya dan upayanya itu sudah tercatat sebagai nilai ibadah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dengan jumlah hewan kurban yang sangat banyak di masjid kita, sekali lagi saya mengharap dan mohon
kerelaan serta keikhlasan bapak-bapak, ibu-ibu, semua jamaah, semua masyarakat Jogarian untuk ikut berpartisipasi bahu-membahu bekerja sama untuk menjalankan tugas atau amanah yang mulia itu. Dan kami juga mohon doanya kepada jamaah semuanya, khususnya para sepuh, agar supaya nanti kami para panitia maupun para relawan bisa melaksanakan tugas dengan baik, dengan selamat dan sukses. Insya Allah siapapun yang terlibat dalam kegiatan ibadah kurban ini, baik dari mulai dari mencari sapi, menuntun sapi, jaga, pendistribusian, semuanya akan tercatat ibadah dan akan memberatkan timbangan keberatan kita, timbangan kebaikan kita di Zaurul Hisab nanti. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, demikian sedikit pengumuman dari panitia Idul Adha Masjid Jogarian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.